Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ja'ala Ramadan syahran mubarakan wa faradtu alaina syiyama li ajlit taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bittaqwallahi wa ta'atihi faqad fazan man ittaqa. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum asyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masyarakat muslimin rahimahullah. Melalui mimbar yang mulia ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah untuk bersama-sama menjaga keimanan kita dan selalu meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan berusaha untuk sekuat tenaga untuk selalu menjauhi segala yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Kini kita memasuki 10 kedua Ramadan, bulan yang penuh berkah dan ampunan. Tidak ada dosa yang diperbuat oleh seseorang yang berpuasa yang puasanya dilakukan dengan khusyuk, ikhlas, iman dan ihtisaban, kecuali akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Rasulullah bersabda, Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira ma taqaddama min dhanbi, yang artinya barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan atas dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya yang telah lalu akan diampuni. Hadis riwayat Bukhari nomor 38 dan Muslim nomor 760. Menurut catatan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fath al-Bari bin Syah Sahih Al-Bukhari, yang dimaksud imanan adalah berpuasa karena meyakini akan kewajiban puasa, sedangkan yang dimaksud ihtisaban adalah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah alasan mengapa Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183 menyebutkan bahwa seruan kewajiban berpuasa itu diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikum syiyam. Atas dasar imanan dan ihtisaban, itulah tata cara puasa yang benar, yang membuat pelakunya diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kalau seseorang mendasari puasanya karena dasar iman
hatinya tentu tidak merasa berat dan susah ketika menjalani puasa, sehingga ia pun telah berhati ceria dan berakhlak yang baik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, di antara hikmat Ramadan adalah bahwa berpuasa itu adalah benteng atau perisai bagi pelakunya. Rasulullah bersabda, "Wasyiyamu junnatun wa idza kana yaumu syawmi ahadikum wala yarfus wala yaskhab fa in sabbahu wa ahadun aw qatalahu fa yaqal puasa adalah perisai. Jika seseorang dari kalian sedang berpuasa, janganlah berkata keji dan berteriak-teriak. Jika ada seseorang yang mempercayainya atau memeranginya, maka ucapkanlah, aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut menjelaskan bahwa puasa merupakan perisai selama tidak ditodai dengan perkataan yang perbuatan kotor yang dapat merusak hakikat puasa itu sendiri. Yang dimaksud puasa itu junnatun adalah bahwa puasa akan menjadi pelindung yang akan melindungi pelakunya di dunia dan juga di akhirat. Di dunia puasa akan menjadi pelindung bagi pelakunya untuk tidak mengikuti golongan syaitan yang terlarang di saat puasa. Oleh karena itu tidak boleh bagi seorang yang berpuasa untuk membalas orang yang menganiayanya dirinya dengan balasan bagi orang yang berpuasa tidak membalas orang dengan menganiaya serupa. Sehingga jika ada yang mencela atau menghina dirinya, maka hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Kemudian di akhirat, puasa akan menjadi perisai bagi pelakunya untuk tidak dimasukkan ke dalam api neraka pada hari kiamat. Dalam konteks puasa yang sebagai junnah, setidaknya ada 3 manfaat puasa, yaitu faidah ruhiyah, faidah iktimiyah, dan faidah sihiyah. Di antara faidah ruhiyah berpuasa Ramadan adalah bahwa berpuasa menjadikan kita membiasakan diri agar berlaku sabar, mengekang hawa nafsu, dan membuat kita untuk selalu mengapresiasikan sikap dan karakter takwa dalam segala keadaan. Karena memang takwa itulah yang menjadi tujuan khusus dalam berpuasa. Lakamakul tattaqun. Kemudian di antara faedah iktimiyah dalam berpuasa Ramadan adalah bahwa kita dibiasakan untuk hidup tertib, disiplin, rukun, damai, dan bersatu padu. Puasa juga mengajarkan kita untuk cinta keadilan dan kesetaraan di antara umat, antara kaya dan miskin, antara yang pejabat dan rakyat, antara pengusaha dan karyawan, dan seterusnya. Tidak ada perbedaan di antara mereka. Semuanya wajib berpuasa ketika telah memenuhi persyaratannya. Bahkan puasa juga menjadi ajang pembentukan rasa kasih dan sayang untuk selalu berbuat baik terhadap sesama. Karena memang dengan berpuasa segala pintu dosa dan kemaksiatan yang akan menjadi tertutup karenanya. Sedangkan faedah sihiyah berpuasa Ramadan adalah bahwa berpuasa itu membersihkan usus-usus dan pencernaan, memperbaiki perut yang terus-menerus beraktivitas, membersihkan badan dari lemak dan kolesterol yang menjadi sumber penyakit, sehingga seorang yang berpuasa akan menjadi sehat adanya. Sukumu tasihu, kata Nabi, berpuasalah, niscaya kalian akan sehat. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah
selesai kesehatan pemilu 2024 ini. Berikanlah KPU dan Bawaslu yang menentukan proses selanjutnya dengan berpuasa kita bina Indonesia damai jiwa kita, rukun sosial kita, dan sehat raga kita. Selaku intelektual muslim moderat, kita juga perdamaian pasca pemilu 2024 ini dengan sunnahnya puasa. Jangan sampai puasa kita kali ini dirusak lagi dengan perkataan keji, qadrul azur, yaitu gibah, menebar hoaks, fitnah, ujaran kebencian, dan adu domba, baik secara langsung kebencian dan adu domba baik secara langsung maupun media digital, media elektronik, televisi, radio, internet, dan media sosial. Biarlah semua itu terjadi di masa kampanye. Tetapi setelah pemilu, perkataan dan perbuatan itu kita bersihkan dengan puasa kita yang imanan wa ihtisaban. Kalau semua itu masih kita lakukan di bulan Ramadan ini, maka kita termasuk orang yang disertakan Rasulullah, yaitu kam min saimin laisa lahu min siyamihi illal jum', yang artinya banyak orang yang berpuasa namun ia tak mendapatkan apapun dari puasanya selain rasa lapar saja. Hadis riwayat Imam Ahmad. Intinya, marilah kita jadikan momen Ramadan tahun ini sebagai bulan penyucian badan dan rohani dari segala keburukan pemilu. Kita suarakan pesan dari Ramadan melalui rekonsiliasi nasional, karena inilah sikap intelektual muslim moderat. Hal ini diperlukan kita gaungkan agar kita mendapat hikmah damai Ramadan, sehingga bangsa dan negara Indonesia yang tercinta ini dapat kita jaga dari kehancuran moral. Saudara-saudara jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup khutbah pertama ini, marilah kita renungkan firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardi walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, yang artinya dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami itu, maka kami siksa mereka dengan apa yang telah mereka kerjakan. Semoga puasa kita yang imanan dan istighfar itu menjadi junnah bagi kita untuk dapat terus menjaga dan merawat Indonesia yang damai dengan mendapat keberkahan Ramadan dari langit dan bumi. Amin ya rabbal alamin. Sekian khutbah yang dapat saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fi Qur'an al-Azim wa nafa'uni wa iyyakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru